Oke, selamat sore teman-teman. Nah, kita kepengen update sore ini malam ya, ini udah malam ya. Mohon maaf teman-teman. Salah satu project kolam minimalis elegan yang ada di BSD di Narvapak. Kebetulan di Narvapak BSD ini kita ya, kawan-kawan kita juga ada Mas Tre, salam, ada Mas Afif, Tosin, Koi, salam. Kebetulan kita bertiga ini punya pekerjaan project di lokasi yang sama nih. Jadi itulah teman-teman, makanya kalau saya boleh saran ya, baik kita sama-sama pond builder ataupun kita bergerak di bidang kompetitor yang sama, percayalah bahwa kita ini punya market yang masing-masing, yang saya yakin nggak mungkin semua orang ke Blaze semua, nggak mungkin semua orang juga ke satu vendor doang, ke A atau B, nggak mungkin. Kita usaha yang terbaik aja, kita berbuat yang terbaik, kita punya karakter dan punya kelebihan kelemahan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Ya udah, nggak usah saling menjelekan, saling menjatuhkan, bahkan kita support satu sama lain. Ya semoga nanti, kemarin saya WA beliau di sosmed juga, Bos, Mas Tres, saya kalau manggil kan Mas Tres ya, nggak tahu ya tuan saya atau Mas Tres ya. Nah, nggak tahu lah, pokoknya intinya semoga minggu depan kalau jadwalnya ketemu, karena kita juga kebetulan nambah satu project lagi di BSD Narvapak juga di Tangerang, sedang proses pengerjaan juga. Ya kita pengen kopi bareng-bareng lah, pengen kumpul bareng-bareng. Nah saya bahas dulu teman-teman, jadi ini tuh rumah baru, barusan jadi di klaster Narvapak, dan memang perumahan ini di Tangerang BSD ini salah satu perumahan elit. Ya saya bilang ini harga rumahnya aja udah puluhan miliar ya teman-teman ya. Jadi beliau kebetulan juga udah customer lama dari Blazebird, dan memang sudah kontak saya itu sebetulnya kalau nggak salah, saya ingat saya dari awal tahun deh. Beliau ngomong, Pak pokoknya nanti saya itu kalau rumah udah jadi saya maunya yang buatin kolam Blaze, karena di rumah yang lama beliau pernah punya pengalaman bikin, sekali lagi ya tidak bisa menyalahkan kontraktornya ataupun pemborong yang sebelumnya, tapi memang beliau juga mengakui bahwa kolam koinya yang lama itu buatnya asal lah seperti itu. Intinya ujungnya capek teman-teman. Memang murah pasti, memang itu juga pasti secara budget dan lain-lain juga lebih low. Tapi intinya dari pengalaman itu beliau kepengen yang kali ini nih spek premium seperti itu. Nah saya memang kalau sebutin itu biasanya ya maaf ya teman-teman ya, kita sekali lagi setiap vendor itu punya apa ya, punya parameter dan patokan masing-masing. Kalau di Blaze itu istilahnya low, medium, premium, itu aja sih. Jadi kalau low itu biasanya memang terus terang kita hindari. Kita bisa nggak sih buat yang low? Bisa, sangat bisa sekali. Kira-kira 2012 atau sekitar 12 tahun yang lalu saya juga memulai dari pekerjaan yang seperti itu dulu. Dengan spek konstruksi yang murah, dengan spek sipil yang low, dengan spek media, equipment yang lain-lain murah. Semuanya kalau di murah-murah itu intinya bisa. Nah yang kedua itu ada yang medium. Medium ini saya masih mau. Karena medium ini intinya kita masih bisa aturin yang terbaik, yang untuk maintenance-nya juga easy maintain, dan untuk estetika dan lain-lain ini yang sangat penting bagi saya, karena mata saya ini memang agak rewel lah Val ya. Makanya kamu kalau finishing apa, saya sorry kadang cerewet dan saya kadang apa ya, ibaratnya neritik, karena sekali lagi memang hal-hal kecil pun itu dari mata saya itu biasanya sulit untuk lewat lah. Itu salah satu yang memang mungkin menjadi ciri khas saya, terutama untuk finishing di tema natural seperti itu. Singkat kata, beliau minta spek yang premium, luasnya kemarin berapa ya? Aku agak lupa, tak buka catatan sebentar ya. Karena ini kebetulan ada dua ya, jadi yang satu ini juga baru di BSD di Tangerang juga. Yang lama ini kolamnya ini 28 kubik. Ya lumayan lah ya, masuk medium ya, di bawah 50 kubik, dan ini modelnya minimalis teman-teman. Sekali lagi, meskipun minimalis ini salah satu tipe atau karakternya Blaze, tidak mau bikin yang kotak biasa, air terjun biasa, bentuknya biasa, finishingnya pun biasa. Itu terus terang bukannya saya mau apa-apa, tapi buat saya itu sudah nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya, nggak ada excitednya teman-teman. Sekali lagi, bisa nggak Pak? Bisa. Tapi saya pikir biarlah, maksudnya teman-teman kita yang lebih junior, mungkin kontraktor pon yang lain, biar mereka juga punya kesempatan untuk berkembang dan improve juga seperti kita beberapa tahun yang lalu seperti itu. Nah singkat kata teman-teman, ini desainnya kita saksikan dulu seperti apa, dan termasuk untuk pengerjaan dindingnya, landscape-nya dan sekitarnya itu kebetulan beliau percayakan untuk kita semua setting menjadi satu kesatuan yang epic. Kita tonton dulu video cuplikan berikut ini.
Itu ya teman-teman ya. Jadi itu desainnya teman-teman, meskipun kesannya minimalis, tapi minimalisnya itu yang enak dipadu nanti dengan dry garden, dengan pengerjaan dinding, ada permainan wood kayu, permainan cahaya dan lampu main dan segala macam. Yang pasti ini nanti akan jadi yang wow sekali. Nah, saat ini tuh intinya sudah running final, tapi memang ini rumah masih kosong. Jadi rumah masih kosong itu selalu yang saya khawatirkan apa? Tahu nggak? Kotor apa? Oh bukan, udah finishing semua tapi masih kosong. Mati lampu. Oh iya iya. Ya kan, dan kebetulan beliau untuk genset dan lain-lain juga belum. Nah, saya itu juga baru nyadar ya, ternyata di daerah Jakarta terutama itu sebetulnya orang-orang punya semua. Kenapa jarang yang punya genset? Karena hampir nggak pernah mati lampu. Tapi sekali kejadian mati lampu waktu itu pernah parah sekali, Jakarta sampai 3 hari. Wah, itu koi bisa koit massal. Dan nilainya koinya itu nggak main-main ya. Beliau pun nanti juga cari ikannya meskipun bukan yang premium, tapi juga bukan ikan murahan. Makanya saya juga ngomong sama beliau, udah ini biar running dulu. Rencana nanti saya kirim ikan Sumatera dulu, biar jadi ekosistem. Nah, nanti yang koi-koinya itu kalau bisa ya minimal sudah ada yang nungguin, entah itu ART-nya, entah itu ada orang siapa. Sekali lagi untuk keamanan. Meskipun nanti sudah ada genset yang otomatis atau mungkin UPS atau inverter, kita juga bisa settingin itu ya untuk intinya backup mati lampu. Tapi tetap saya itu akan lebih rekomend sekali apabila ada orang yang sudah stay atau nungguin di rumah itu. Nah, seperti inilah teman-teman, nanti tolong waktu saya ngomong ini ya cuplikan videonya, finishingnya, runningnya, spek medianya, jernihnya airnya tolong ditayangin ya. Noval dan Norma ya tolong diingat ya, kalau kita buat vlog seperti ini, tolong muka saya dan video ini tuh jangan di-shoot terlalu lama. Oh iya. Artinya apa? Kasih selipin video-videonya yang lebih banyak biar teman-teman yang nonton tuh nggak bosen dan edukasi dan informasi yang sampaikan itu bisa nyampe gitu loh. Jadi tolong kalau perlu saya mukanya nggak usah ditongolin sama sekali, nggak apa-apa Val. Yang penting tuh suara saya kedengaran, tapi kamu waktu saya bahas apa, tolong insert videonya dan lain-lain itu juga yang sesuai dengan yang saya jelaskan. Ya, nanti mungkin untuk tahapan finishing finalnya, terutama dry garden ini memang belum, karena sekali lagi masih kosong dan ada beberapa pekerjaan, terutama interior, biar beres semua dulu. Dan kamu benar, kalau masalah interior ini juga ujung-ujungnya ini supaya nggak 2 kali kerja, Val. Karena itu sangat mengganggu sekali untuk masalah penyetingan interior, dan intinya jangan sampai 2 kali kerja dan jangan sampai kotor. Nanti rencana dry gardennya ada juga dry garden di lantai sebelah. Memang kebetulan kita kan bisa lengkap ya, jadi beliau juga rencananya akan minta kita yang garap juga. Ya, terima kasih. Ini salah satu project yang langka di tahun ini, sudah hampir jarang sekali, hampir tidak pernah yang minta untuk tema minimalis. Tapi sekali lagi, mau itu minimalis natural, kita pasti akan konsepkan dan settingkan. Nah ini, sini Val. Contohnya ada project baru di Subang, Bogor, Tegal. Ini belum deal semua ya, tapi memang sudah deket. Yang Tegal sudah ya. Nah, saya tuh terbiasa nggak mau tuh intinya kolam dan lain-lain standar lah teman-teman. Nah, mohon dimengerti buat customer baru yang kadang minta cepet-cepet, yang kadang minta intinya buru-buru atau nggak sabaran, mungkin nggak cocok kalau sama Blaze. Karena Blaze itu kita pikirin dari sudut ini, oh nanti pintu aksesnya sebelah mana, jendela kamarnya di mana, di sini nanti ada ruangan apa, itu saya pikirin. Oh, di sini nanti bisa untuk nongkrong-nongkrong nih. Bisa jadi seperti gazebo kecil supaya filternya nggak mencolok. Itu saya pikirin bener-bener. Nah, itu butuh effort lebih dan butuh waktu lebih lama daripada sekedar oh pokoknya kolamnya kotak panjang lebar sekian buat, ya itu cepat. Nah, ini nanti material-materialnya, batunya, tanamannya, jembatan kayunya, untuk ornamen-ornamen naturalnya, jalan setapaknya dan lain-lain, liontin, itu nggak bisa instan teman-teman ya. Jadi memang saya pun sudah sangat tidak nyaman. Ada minggu kemarin ada 2 kayaknya customer yang belum apa-apa, belum deal aja udah minta saya suruh survei, dan itu luar kota. Saya berarti harus talangin biaya dulu. Intinya saya nggak mau lah kalau sekarang intinya nggak pasti atau nggak jelas, mending saya ngomong di depan, kita skip lah seperti itu ya teman-teman ya. Karena dari pengalaman juga kita pernah beberapa kali, kalau saya boleh ngomong, dikerjain ya. Jadi udah sampai jauh-jauh keluar kota, udah survei, udah apa, habis itu ngilang. Yang kayak bahas di vlog sebelumnya, ngilangnya itu apa sih? Nggak ada kabar sama sekali, di WA nggak balas, di chat nggak balas, di telepon nggak diangkat. Padahal kalau cuman ngomong, Pak saya nggak jadi, itu saya juga nggak apa-apa loh. Tapi saya inget-inget, ada 1 orang tuh lama ngilang, tiba-tiba WA, oh gantian, saya diemin. Bahkan saya encat. Jadi biar dia terus ya. Ini intermezzo ya teman-teman ya, curhat sedikit. Tapi intinya, yuk kita saling respect dan kita saling menghargai, bahwa kalau nanya-nanya doang boleh,
mau informasi boleh, tapi kalau nggak jadi atau apa, ya kita juga ada pembicaraan, ada kabarnya. Kalau memang belum fix, ya jangan ngerepotin kita, suruh survei, suruh ini, suruh itu. Sekali lagi kan kita juga punya apa ya, punya waktu yang kita juga harus saling menghargai. Tapi intinya kalau kita saling respect, pasti enak lah seperti itu. Ya terima kasih untuk customer di BSD di Navapak. Nanti besok ya, kita akan vlog yang project kedua di BSD juga. Nah ini natural yang ini. Yang ini natural dengan landscape, dengan dinding dan lain-lain yang temanya Mediterranean, ya keren lah. Nanti desainnya juga akan kita tampilkan. Yang pasti terima kasih sekali teman-teman untuk tahun ini luar biasa sekali. Semoga Bless dan tim, termasuk kita semua ke depan ini bisa terus memberikan karya-karya yang terbaik. Mohon maaf mungkin kalau masih ada kekurangan dan banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih dukungannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.